rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Ananda, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam penyakit dan virus. Amin ya robbal alamin. Baik, Ananda sekalian, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini, kita simak hari ini dimudahkan untuk kita pahami ya, dan bermanfaat untuk kita. Baik, kita mulai. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ananda sekalian, setelah di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Ada 9 negara, kalian bisa lihat di samping Bapak ini. Ya, ada 9 negara, nanti kalian bisa hafalkan juga negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kurang lengkap rasanya kalau kita belum bahas salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu negaraku ya, yang ke-75. Semoga negara kita semakin baik lagi ya, baik itu pemimpinnya, kemudian warganya semakin sejahtera juga ya, menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal apapun ya. Itu yang kita harapkan untuk Indonesia ya. Dan di ulang tahun yang ke-75 ini kita doakan semoga ya COVID-19 yang ada di negara kita segera musnah, hilang dan tidak ada lagi, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ananda sekalian, Indonesia sendiri adalah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara ya. Negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensil yang kepala negara, kemudian kepala pemerintahnya yaitu seorang presiden. Indonesia sendiri sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Siapa saja? Ya, berani di samping Bapak bisa kalian lihat sambil diingat ya, 7 orang yang luar biasa yang sudah memimpin negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Kemudian ada banyak hal yang harusnya bisa membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan tidak perlu ragu menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, Bapak sampaikan bahwa negara kita adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, dapatnya terbesar keempat ya, dengan perkiraan jumlah 270 juta jiwa. Banyak ya, itu manusia semua ya, bukan orang-orangan. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia ya. Sangat banyak pulau di Indonesia. Ada kurang lebih 17.504 pulau ya. Ya, walaupun ada banyak pulau juga yang belum berpenghuni, tapi luar biasa Indonesia ini ya, kita harus bangga. Kemudian kita sebagai muslim patut bangga sekali. Kenapa? Karena negara kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Allahu Akbar. Ya, harus bangga itu. Ananda sekalian, dengan banyaknya jumlah penduduk, kemudian banyaknya pulau, tentu kita punya banyak kekayaan-kekayaan yang harusnya bisa membuat kita bangga ya. Banyaknya pulau tentu banyak bahasa, banyak adat istiadat, banyak kebiasaan ya. Kita punya rumah adat yang banyak, pakaian adat yang banyak, makanan-makanan yang banyak ya, beraneka ragam ya. Mungkin kita sendiri sebagai bangsa Indonesia belum pernah mencoba semuanya, tapi kita patut bangga dan kita harus jaga itu. Kemudian dengan banyaknya pulau tadi ya, kemudian kita juga sebagai salah satu penduduk terbesar di dunia. Dan mungkin kita semua juga sudah tahu bahwa negara kita punya keragaman yang luar biasa indah, luar biasa istimewa. Kenapa? Ya, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu punya kebiasaan masing-masing, punya adat masing-masing, ya, punya bahasa masing-masing, makanannya,
kemudian pakaiannya, rumah adatnya, tapi semua terbingkai jadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Kita semua bisa berkomunikasi dengan baik dengan suku-suku yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita harus bangga dengan itu. Kenapa? Karena mungkin kita jadi satu-satunya di dunia yang punya keragaman yang seperti ini. Tapi yang Bapak perlu pesankan kepada kita semua, khususnya kepada Ananda, keragaman itu, kekayaan yang kita miliki itu, baik budaya, kemudian alam dan sebagainya, kita harus jaga dengan baik. Kita harus tahu dengan baik, pelajari kebudayaan yang kita miliki. Jangan sampai dia hilang, diambil orang lain atau negara lain karena kita tidak tahu tentang negara kita sendiri. Selain kita kaya akan budaya dan adat istiadat, kita juga kaya akan kekayaan alam, baik fauna maupun flora. Apa saja yang mungkin hanya bisa kita temukan di Indonesia. Misalnya kalau dari floranya, bunga bangkai, kemudian Rafflesia arnoldi, ya, kemudian bunga edelweiss, kemudian kantong smart, unik-unik ya. Ini mungkin hanya, ada banyak lagi yang mungkin bisa kita temukan yang hanya di Indonesia, tumbuhan-tumbuhan itu ya. Kemudian fauna, harimau Sumatera, ya, mudah-mudahan terjaga ya, tidak punah, kita bisa melihat secara langsung juga nanti. Kemudian badak, orang hutan di Kalimantan, kemudian komodo, ya, ini hanya ada di Indonesia dan kita patut bangga untuk itu. Bagaimana? Sudah bangga menjadi bangsa Indonesia? Selanjutnya, selain kita memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, kekayaan alam baik fauna maupun flora, kita juga punya kekayaan yang lain ya. Apa itu? Tempat wisata yang banyak sekali ya. Berikut Bapak sajikan untuk kalian tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Cek it out. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Bagaimana? Sudah bangga sebagai bangsa Indonesia? Harusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa ya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita ada di negara yang luar biasa. Boleh dibilang ini adalah surga yang turun ke bumi. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah, bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini untuk bab 1 IPS. Kuisnya juga sudah ya. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran di bab 2. Tetap jaga kesehatan. Ingat, sholat 5 waktunya selalu dilaksanakan. Jangan lupa isi absen ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.